Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala fi hadits ghairi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah. Yang kemarin kita sudah baru menyelesaikan pembahasan ayat 1 daripada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hari ini kita masuk di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata alhamdu yang dimulai dengan alif lam al itu berfaedah. Yang pertama, al itu menunjukkan hamdu, kata pujian itu menunjukkan kata ta'rif. Al itu menunjukkan kepada ta'rif. Dan yang kedua, al itu menunjukkan istighraq. Istighraq itu apa maksudnya? Istighraq itu adalah mengumpulkan semua hal masuk ke dalam satu benda tersebut. Mengumpulkan semua sifat masuk ke dalam satu sifat. Mengumpulkan semua perbuatan masuk di dalam satu perbuatan. Maka itu namanya al-istighraq. Artinya alhamdu, segala puji. Al itu menunjukkan kata segala. Kenapa? Karena faedahnya istighraq. Jadi maksudnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Makanya dikatakan alhamdu. Jadi segala pujian. Jadi semua pujian makhluk terhadap makhluknya, pujian kita kepada Allah, pujian kita kepada manusia, pujian manusia kepada benda-benda lainnya, itu semua kembali kepada pujian, hanya satu pujian. Kepada siapa? Pujian kepada Allah. Nah, makanya dari situ ketika kita melakukan sebuah atau mengucapkan sebuah rasa puji yang kita tujukan kepada seseorang, maka maknanya adalah tujuan pujian itu kembali kepada Allah. Misalnya, saya mengatakan, wah, Masya Allah, suaranya Syekh Bilal luar biasa. Nah, itu menunjukkan pujian itu. Pertama, secara zahir saya memuji Syekh Bilal, tapi makna yang tersirat daripada pujian itu adalah pujian kepada Allah. Karena yang menjadikan suara itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan, makanya ketika mengucapkan rasa memuji, di sini juga Allah gambarkan seakan-akan Allah memberikan edukasi kepada kita sebagai hambanya untuk melakukan atau mengucapkan atau memuji
hamba memuji seseorang sesuai dengan batasnya. Jadi ada batasannya. Kata pujian kepada Allah hanya dua kata saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya dua kata saja. Maka edukasi yang terdapat dari situ adalah kalau kita mau memuji seseorang, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kata alhamdulillah kepada Allah dua kata. Maka kepada manusia, jangan berlebihan. Sekedarnya saja. Karena harus kita pahami bahwa yang dipuji, kita yang merasa dipuji, bahwa itu semua kelebihan yang kita punya, semua atas kudrahnya Allah, semua Allah berikan. Nah, makanya kalau kita lihat nih kebiasaan orang-orang Yaman itu, ada tulisan di rumahnya Magna atau di mobil-mobilnya, apa tulisannya? Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Itu ada tulisannya, pernah lihat nggak di mobil-mobil stiker hadza min fadli Rabbi. Nah, itu menunjukkan, katanya apa? Kalimat itu bisa jadi kalimat proteksi, kalimat syukur, karena menunjukkan semua kelebihan min ata'illah, daripada pemberian Allah, ya, semua itu sebagai rasa syukur. Jadi bukan kalimat alhamdulillah saja. Nah, kalau bisa disambung dengan hadza min fadli Rabbi. Jadi segala benda yang dia punya itu Allah jaga dengan kalimat itu lagi. Gitu. Nah. Kemudian kata alhamdulillah dilanjutkan dengan kalimat Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah memilih kata Rabbun, bukan ilahun. Jadi kata-kata Tuhan itu ada kata Rabbun, ada kata ilahun. Tapi Allah memilih kata Rabbun. Ilahun dalam pengertian umum secara bahasa itu Tuhan, ya, secara umum, secara general. Tapi Rabbun itu menunjukkan kepada pemilik yang mengatur semuanya, atau yang memberikan, atau yang mendidik, yang mengatur, yang memelihara. Makanya Allah pilih kata Rabbun, Rabbun, Rabbil alamin, bahwa Allah mengatur, memelihara sekalian alam. Rabbul alamin. Kata alam, alam berasal dari kata alam, Tuhan sekalian alam. Begitu ya kalau secara literatur bahasa dan tafsirnya, secara terjemahan. Alamin berasal dari kata alam. Alam itu kalau para filosof mengartikan bahwa alam itu segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang hidup dan bisa hidup dan bisa fana. Nah, itu alam namanya. Makanya ada yang namanya alam manusia, karena manusia hidup. Makanya ada yang namanya alam jin, karena jin hidup. Ada alam tumbuhan, karena tumbuhan hidup. Ada nggak yang dinamakan alam batu? Tidak, karena batu tidak hidup. Jadi alam itu yang dimaksud adalah sesuatu atau makhluk, semua makhluk yang hidup dan akan fana. Akan fana itu artinya akan hilang pada satu saatnya. Tumbuhan akan mati pada saatnya. Kita manusia akan mati pada saatnya. Maka Allah katakan Alhamdulillahi Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Artinya Tuhan Allah itu yang mengatur, yang mendidik sekalian alam. Jadi Allah bukan hanya menciptakan manusia setelah diciptakan ditelantarkan, tidak.
Rabbul Alamin, Dia yang menjaga, Dia yang mengatur. Bukan kita manusia saja. Allah yang mengatur tumbuhan, Allah yang menjaga tumbuhan, Allah yang menjaga alam, Allah yang menjaga hewan, Allah yang menjaga manusia, Allah yang menjaga jin, Allah yang menjaga malaikat. Semua yang hidup makhluknya, maka Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, Allah yang menjaganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, lagi-lagi Allah menyebutkan dirinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Kemarin kita sudah bahas kata Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa sifat Rahman dan Rahim Allah itu, rasa kasih dan sayangnya Allah itu melebihi daripada sifat-sifat yang lainnya. Jadi sifat rahmatnya Allah lebih dominan daripada sifat-sifat Allah lainnya. Saya mau memberikan sedikit logika. Kalau kita sebagai makhluk, contohnya misal Pak Nugroho punya ayam, ya. Terus kemudian Pak Nugroho memberikan makanan itu ayam, memberi pakan, ya. Sampai dia menjadi gemuk. Pertanyaannya, apakah Pak Nugroho memberi makan ayam itu untuk kepentingan Pak Nugroho atau kepentingan ayam? Kepentingan siapa? Hah? Dua-duanya bisa jadi, tapi lebih dominan kepentingannya kita. Kita memberi makan ayam supaya gemuk. Nantinya buat apa? Buat dijualkan, buat kita makan kan? Kalau kulihat itu semua buat kepentingan kita. Ada satu perusahaan misalnya yang menyekolahkan anak buahnya ke luar negeri, atau perusahaan satu lembaga pendidikan memberikan beasiswa anaknya untuk bisa kuliah di Timur Tengah, untuk kembali bisa mengabdi. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan lembaga atau kepentingan si anak? Lebih kepada kepentingan lembaga, dengan adanya tanda tangan kontrak bahwa kembali nanti akan mengabdi, itu lebih kepada kepentingan lembaga. Nah, hal ini mengaitkan bahwa ketika sifat Rahman dan Rahimnya makhluk, ya, sangat terbatas, dan itu mengharapkan feedback. Kalau kita makhluk, pasti ada sedikit feedback yang kita terima, walaupun kita punya rasa kasih dan sayang. Pamrih. Begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa apa yang dimaksud dengan rahmatnya makhluk. Rahmatnya makhluk adalah sesuatu yang dikeluarkan, yang rasa perasaan yang iba, yang terdorong oleh rasa kasih sayangnya, rasa ibanya. Makanya kalau dikatakan saat kita melihat seseorang yang sedang sakit, ya, kita merasa iba, kemudian kita berikan donasi kah atau membantunya, apa yang menjadikan feedback bagi kita? Kata Imam Al-Ghazali, setidaknya ada yang memberikan feedback buat kita. Apa? Menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa sedih, menghilangkan rasa perih yang ada di hati kita. Itu sekecil-kecilnya feedback. Tapi ada yang feedback yang kita terima. Wah, saya ikhlas membantu teman saya, ikhlas membantu teman saya yang lagi dililit hutang, karena kita merasa perih dia menderita. Setidaknya ketika kita setelah membantu, menghilangkan rasa perih itu. Benar gak? Nah, itu namanya feedback. Tetapi rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya, apakah ada pamrih? Apakah ada feedback? Tidak ada. Apakah Allah butuh? Tidak butuh. Nah, bedanya itu Rahman dan Rahim. Makanya ketika kita melihat sifat Rahman dan Rahim,
Di dalam hadis dikatakan sifat Rahman Allah, rahmahnya Allah itu 100. Satu yang dibagikan, diturunkan ke bumi ini dan dibagikan kepada semua makhluk. Satu. Dan selebihnya yang Allah miliki. Makanya ketika datang Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, Islam itu apa? Rahmatul lil alamin. Rahmatul lil alamin. Orientasi Islam yang sebenarnya adalah rahmatul lil alamin. Sehingga Allah utus Rasulnya yang membawa rahmatnya, yang mengajarkan kita rahmatnya, kasih sayang. Bagaimana rasa kasih sayang, bagaimana memaafkan. Maka kalau kita mau lihat bagaimana kasih sayangnya Allah yang tidak ada batasannya, Di dalam hadis kudusi Allah menyampaikan, dalam hadis disebutkan ketika pada suatu nantinya, kalau hadis yang satunya hadis mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, aku tahu engkau itu selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Terus kemudian dilanjutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Itu adalah sebagian daripada kasih sayangnya Allah. Di dalam hadis yang lain mengatakan, di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, hari akhir nanti, di mana orang menuntut semua orang itu mengkhawatirkan bagaimana nasibnya. Di saat itu Allah menyebutkan, ya ibadi, wahai hambaku, ata'rifuna dzamba yaumul kadza. Apakah engkau ingat engkau pernah melakukan dosa pada hari tertentu, hari ini? Naam. Bala ya Rabb. Ya Rabb. Naam ya Rabb. Ata'rifuna dzamba fi yaumin kadza. Kemudian Allah mengatakan lagi, apakah engkau mengingat kau pernah melakukan kesalahan, kau pernah melakukan maksiat di hari tertentu? Bala. Naam ya Rabb. Kata Allah apa? Satartuha fid dunya. Aku telah menutup aibmu, tidak aku tunjukkan kesalahanmu itu di dunia. Terus kemudian apa yang Allah sebutkan lagi? Wa ana aghfiru laka al-yawm. Dan hari ini aku mengampuni semua dosa. Begitu kasih sayang Allah. Tidak ada batasannya. Makanya ketika terjadi dialog dalam satu wahyu disebutkan di dalam hadis yang Nabi Muhammad itu mendeskripsikan kasih sayangnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah. Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Walaupun ini termasuk dalam ketika dikaji ini termasuk hadis dhaif, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Dikatakan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, karena pada hari itu Nabi Muhammad yang saking cintanya kepada umatnya, yang selalu sibuk mencari umat-umatnya, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta aw law syi'ta, jikalau engkau mau, aj'al kulla amra ummatika ilaih. Maka hari ini aku akan menjadikan semua urusan umatmu kepadamu. Aku serahkan semua urusan umatmu kepadamu. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan urusan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad boleh menunjukkan ini kamu boleh masuk surga, ini kamu boleh masuk surga. Itu prioritasnya diberikan kepada Nabi Muhammad. Wah, luar biasa, ya, luar biasa.
Ini saking spesialnya Nabi Muhammad dan beserta umatnya. Kalau dengan sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad, Rasulullah bisa mengatakan semua umat masuk surga ya. Tapi apakah Rasulullah mengatakan seperti itu? Tidak. Apa yang Rasul katakan? Perhatikan bagaimana kalimat Rasul. Ini menunjukkan cerdasnya Rasul dalam menjawab. Rasul katakan begini, enggak wahai Rabbku, aku tahu anta arhamu bihim minni. Kata Rasul, aku tahu bahwa engkau lebih punya kasih rahmat dan kasih sayangmu kepada hambamu melebihi daripada aku kepada umatku. Allah, Masya Allah. Ini sungguh cerdas jawabannya Rasul. Padahal Rasul kalau menjawab boleh semuanya masuk ke dalam surga umatku, tidak. Karena Rasulullah tahu bahwa kasih sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya justru lebih melebihi daripada kasih sayangnya kepada umatnya. Masya Allah. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka surah Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa kalau memuji maka pujilah makhluk yang diawali dengan pujian kepada Allah. Surah Al-Fatihah mengajarkan kita untuk selalu harus mempunyai rasa sifat kasih sayang, Rahman dan Rahim. Maka tidakkah kita malu dengan kasih sayangnya Allah? Kita malu. Kenapa? Kita berat memberi maaf orang lain terkadang. Kita berat ketika melihat atau mendengar atau menyaksikan kesalahan orang lain, kita berat memaafkannya. Ada orang yang dekat dengan kita membuat kesalahan, kesilapan, susah untuk memaafkan. Tidakkah kita malu? Tidakkah kita lebih sombong daripada Allah? Tidakkah kita di situ mempunyai sifat rasa sombong? Nah, itu yang harus kita pelajari daripada surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah mengajarkan kita untuk kasih sayang kepada semua makhluk, pada hewan. Makanya di dalam hadis Rasul dikatakan bahwa seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi minum anjing. Yang pulih segala dosanya dan dijamin masuk surga. Seseorang bisa masuk neraka hanya karena menahan seekor kucing tidak memberi makan, padahal dia selalu beribadah kepada Allah, masuk neraka. Dan surah Al-Fatihah mengajarkan kita seakan-akan kita harus punya rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Makanya ketika kita melihat tanaman, tumbuhan, ya, harus menjaganya. Jangan petik tumbuhan sebelum dia mencapai tujuan penciptaannya. Jangan sembelih hewan sebelum dia mencapai tujuan penciptaannya. Apa maksudnya? Tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya diciptakan untuk apa? Dikonsumsi secara halal, dipakai menjadi obat. Maka kalau dia belum mencapai tujuannya, jangan petik. Buah belum matang, kalau tidak maksudnya dijadikan obat untuk dimakan, jangan petik. Kalau itu untuk obat, boleh petik, karena kenapa? Sudah mencapai tujuan penciptaannya. Makanya kalau tanaman itu daun-daunan yang masih melekat, jangan dicabut. Nah, itu adalah begitulah Islam mengajarkan kita untuk bagaimana rasa kasih sayang kepada makhluk, kepada hewan juga. Lalu kenapa kita menyembelih hewan? Karena dia sudah mencapai tujuan penciptaannya. Makanya kita tidak boleh menyembelih ayam yang masih kecil. Buat apa? Kita makan belum bisa, mungkin bisa, tapi baru sedikit dagingnya, belum mencapai tujuan penciptaannya. Hewan kurban disembelih karena sudah mencapai tujuan penciptaannya untuk kita konsumsi. Maka ada binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi, tapi juga tidak boleh dibunuh, juga tidak boleh untuk disiksa. Kecuali ada beberapa hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh, diperbolehkan untuk maksudnya
untuk memproteksi diri kita, maka kita terpaksa untuk membunuh, itu diperbolehkan. Ada hewan yang diperbolehkan untuk membunuh seperti cicak, ya. Nah, tetapi itu tidak boleh orientasinya menyakiti. Sekali bunuh, sekali tebas langsung mati, itu pahalanya lebih besar daripada berkali-kali. Makanya begitu Islam mengatur rahmat, kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, begitulah Al-Fatihah mengajarkan bahwa orientasi Islam itu adalah kasih sayang. Baik, itu yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Surah Al-Fatihah yang insya Allah kita akan melanjutkan ayat ketiga dan ayat selanjutnya di pertemuan pekan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Ini saya kadang-kadang kan dia bilang kalau sholat baca doanya, baca Al-Fatihah tuh membayangkan apa ya, pokoknya seolah Allah dekat dengan kita. Nah, supaya kita tuh merasa dekat tuh apa yang sebaiknya kita, kenapa kita bersyukuri sesuatu yang ada, atau kita mohon ampun dalam baca Al-Fatihah itu gimana ya, supaya apa, kadang-kadang kan apa ya gitu. Jadi kalau ngebayangin saya nggak berani ngebayangin tadi tuh ngebayangin Allah kan nggak bisa dibayangkan Allah tuh gitu ya, sosok yang nggak bisa dibayangkan. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, yang dikatakan dengan ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kita yang dikatakan ihsan itu, orang memiliki sifat ihsan itu melakukan suatu ibadah seakan-akan dia melihat Allah, ya. Kalau tidak bisa menghadirkan Allah, seakan-akan dia merasa Allah sedang memantau dia beribadah. Maka dalam konteks sholat, seakan-akan kita melakukan sholat, kita membayangkan bahwa Allah ada di depan kita. Itu sudah mencapai tujuannya, ihsan. Kalau tidak bisa menghadirkan Allah di depan kita, bayangkan bahwa Allah itu hadir melihat kita, sedang berdialog, sedang beribadah, sedang menyembahnya. Nah, bagaimana cara membayangkan? Kita membayangkan Allah tidak boleh melewati batas, karena ada batas-batasan. Kalau Allah itu tidak diboleh disamakan dengan makhluknya. Nah, padahal ekspektasi kita itu terbatas, Pak. Pola pikir kita terbatas, bayangan kita terbatas, karena kita tidak bisa sampai kepada bagaimana mengenal wujudnya Allah. Tidak tahu bagaimana bentuknya Allah. Makanya ketika para ulama saja, ulama tauhid, ketika membahas bagaimana bentuknya Allah, tawakuf dan tidak boleh difikirkan. Tidak boleh difikirkan. Lalu membayangkan Allah ada di depan kita, itu cukup menghadirkan sifat-sifatnya Allah yang baik-baik. Bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih, Allah Maha Latif, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Syakur. Semua sifat-sifat yang ada di Asmaul Husna itu kita hadirkan bahwa Allah itu ada di depan kita, bahwa yang di depan kita adalah bahwa Sang Khalik, Sang Pencipta yang mempunyai berbagai sifat-sifat baik. Nah, jangan membayangkan ketika kita menyembah Allah, dia Allah itu sama seperti seakan-akan kita seorang hamba yang menyembah raja di depan kita yang sedang duduk, kemudian kita sholat. Itu tidak boleh. Jangan-jangan nanti kita sudah masuk ke dalam tajsim yang menjadikan Allah itu sama seperti makhluknya. Itu namanya tajsim. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak sama dengan semua makhluknya. Maka karena itu, saat kita diperintahkan untuk sholat dan membayangkan bagaimana Allah itu ada di depan kita,
dan menghadirkan Allah itu menyaksikan kita sholat, itu seharusnya menimbulkan rasa penasaran kita, sehingga rasa penasaran itu menjadikan kita untuk terus giat beribadah. Apa rasa penasarannya? Rasa penasaran bagaimana ingin melihat bentuknya Allah yang sebenarnya. Kapan itu tibanya? Di surga. Dan kita tidak akan bisa mencapai kepada surga kalau kita tidak benar melakukan ibadah, kalau kita tidak benar mendapatkan ridhonya Allah. Nah, makanya menghadirkan Allah itu dengan membayangkan segala sifat-sifatnya. Lalu relate dengan surah Al-Fatihah yang kita bacakan. Makanya ketika membaca surah Al-Fatihah dianjurkan untuk tidak menyambung-nyambung per ayat. Seakan-akan, makanya di dalam hadis Aisyah mengatakan Rasulullah ketika membacakan surah Al-Fatihah seperti menafsirkannya di dalam bacaannya, seperti dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menafsirkan dan dia membayangkan seluruh makna-makna yang ada di dalamnya. Begitu juga kita. Sedikit demi sedikit kita pelajari surah Al-Fatihah supaya apa? Bisa menghadirkan sifat-sifat Allah yang baik, bisa menghadirkan makna surah Al-Fatihah, bisa menghadirkan apa orientasi kita sebagai makhluk. Begitu. Mungkin semoga bisa terjawab. Saya pernah baca Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci 104. 104. Kira-kira bisa diterima gitu. 104 itu apa maksudnya? Kitab suci. Kemudian terangkum semuanya itu pada 4 kitab suci. Iya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Iya. Gimana Pak? Ya, itu namanya jadi ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada yang namanya suhuf. Ada yang namanya kitab. Nah, suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi semua lembaran-lembaran itu namanya suhuf. 104 suhuf. Jadi itu bukan kitab. Maka dari suhuf itu 104 dibagikan kepada 4 kitab tadi. Apa? Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Nah, tiganya 104 ini, nah Allah bagikan berapa lembar suhuf kepada Nabi Musa, berapa suhuf kepada Nabi Daud, berapa suhuf kepada Nabi Isa, dan berapa suhuf kepada Nabi Muhammad. Karena dominan suhuf itu diberikan kepada Nabi Muhammad, makanya disebutkan Alkitab. Maka kitab itu disebutkan maka disebutkan kitab itu ditunjukkan kepada Al-Quran karena terdiri dari beberapa suhuf-suhuf lembaran yang mendominasi daripada suhuf-suhuf yang lain. Misalnya Nabi Musa hanya mendapatkan 1 lauh, ya, yang dikatakan suhuf juga, dan itu lauh itu hanya terdiri dari 1 lauh, 1 lembaran yang berisi terhadap peraturan-peraturan, dan itu sudah termasuk di dalamnya ibadah, muamalah dan segala. Dan itu dibentuk satu lauh saja, beberapa lembaran suhuf saja. Sedangkan kita banyak ya, tebal, ya, dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwa agama kita melengkapi agama-agama umat-umat terdahulu. Agama yang lebih sempurna daripada agama-agama umat terdahulu. Begitu, Pak. Jadi yang dikatakan 104 itu adalah suhuf. Yang dibagikan setelahnya adalah dibagi 4, maka disebutkan salah satunya kitab-kitab. Termasuk Injil dinamakan juga Alkitab. Nah, gitu. Jadi ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran itu ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu boleh dinikahi, katanya. Ahlul kitab itu adalah ahlul kitab, orang yang hidup pada masa fatrah. Nah, iya. Iya, kalau sekarang nggak ada lagi ahlul kitab. Nah, dulu masa fatrah yang ketika masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ketika lahirnya Nabi Muhammad membawa Islam, maka sebelumnya yang masih punya ahlul kitab, yang masih
masih ada kitab-kitab atau yang masih beriman dengan agama terdahulu dan dia masih menghafal beberapa ayat-ayat daripada kitab tersebut, maka disebut itu ahlul kitab. Ahlul kitab. Makanya diperbolehkan saat itu untuk menikahi ahlul kitab. Maka kalau sekarang nggak ada lagi ahlul kitab. Nah, sudah nggak ada lagi. Sudah sempurna soalnya. Sudah sempurna. Lagi terdakwa minggu yang lalu Ustaz mengatakan Syekh Muhammad Abdul, saya membaca bahwa karya-karyanya itu menjadi perdebatan pada masanya ya, terutama di tanah air. Menurut Pak Ustaz, pemikiran Syekh Muhammad Abdul itu seperti apa? Syekh Muhammad Abdul itu pemikirannya modern. Sehingga banyak penafsirannya yang bisa kita ambil, dan bila pun kita tinggalkan tidak masalah. Makanya saya mau memberikan anjuran bagaimana seharusnya kita dalam menuntut ilmu melihat beberapa pandangan yang menurut kita tidak relevan, yang menurut kita persepsi kita salah, maka jangan diambil. Meskipun dia seorang ulama besar. Karena manusia tidak terlepas daripada kesalahan. Jadi yang menafsirkan Al-Quran itu Syekh Muhammad Abdul adalah seorang penafsir. Yang menafsirkan Al-Quran adalah ulama-ulama yang tidak terlepas daripada kesalahannya, baik daripada ulama-ulama terdahulu yang masa klasik 300 Masehiyah sampai sekarang 300 Masehiyah, 300 Hijriah maksudnya, 300 Hijriah. Ya, dari masa 300 Hijriah sampai sekarang itu tidak terlepas daripada kesalahan. Makanya ketika kita melihat pemikirannya, jangan mengkultuskan pemikirannya. Al-Quran itu harus dikultuskan karena itu dari Allah. Tetapi penafsirannya bisa berbeda-beda dan bisa saja keliru. Jadi pemikiran penafsir jangan dikultuskan. Bisa saja pemikirannya salah, bisa saja pemikirannya benar. Makanya ketika kita mempelajari, ambil yang menurut kita ini relevan dengan zaman kita sekarang, di tempat kita sekarang, dan itu bisa dipraktikkan, maka ambil. Maka ada pemikiran daripada Syekh Muhammad Abdul yang mungkin tidak relevan kita praktikkan di negara kita, di zamannya kita sekarang, maka jangan diambil. Begitu juga ulama-ulama terdahulu ulama-ulama terdahulu punya pemikiran yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteks zamannya. Ketika pemikiran itu dibawa ke zaman sekarang yang tidak relevan, maka jangan ambil tafsirnya. Begitu yang diajarkan. Begitu juga Syekh Muhammad Abdul. Mungkin memang banyak sekali yang pro kontra terkait dengan pemikiran Syekh Muhammad Abdul, sehingga dikatakan sudah sedikit berbau liberal, sudah banyak pemikiran-pemikiran yang terlalu radikal, terus kemudian yang terlalu modern. Itu makanya dikatakan baca tidak masalah, pelajari tidak masalah, tapi lihat kira-kira ini relevan sesuai zaman kita, relevan dengan tempat kita berada, maka ambil. Kalau tidak, jangan diambil. Begitu Pak. Kalau saya sendiri mengambil pemikiran Syekh Muhammad Abdul, iya mengambil. Terkadang sesuatu yang baik yang saya lihat menarik di tafsirnya, maka saya ambil. Kalau tidak, maka saya tinggalkan. Gitu Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi terakhir.
Silakan. Yang Al-Fatihah saya tidak ada. Silakan Pak Ahmad duluan. Pak Sulaiman mana Pak? Lagi ada urusan? Yang pandangan tadi Ini Mbak. Surah At-Takwir. At-Takwir. Murajaahnya sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإذا السماء bukan wa ilas sama. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس إنه لا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين أفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
surah Abasa pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum. Ayo Pak Makmun, sudah siap? Oh belum. Silakan Pak Arif duluan. Surah An-Nazi'at ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Diberikan surah An-Naba. Barakallahu fiikum. Ya Syekh Bilal. Surah Al-A'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Diberikan surah At-Tariq. Ya At-Tariq. Selanjutnya Pak Reza sudah siap? Ya. Nah, siap.
Iya. Sudah tadi. Belum ditanya. Silakan Pak. Surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil. Dari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zurilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil. Idza zul bukan rul tadi kerjanya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ardu zil. Ardu zil. Nah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala insanu ma laha. Nun masukkan ke dalam huruf sa. Insanu. Wa qala insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu astata liyurau ahmalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dari liu. Coba dari diulang. Yauma idzin yasdurun nasu. Jangan diputuskan. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau liyurau a'malahum. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal Wa man ya'mal misqala seperti Pak Reza baca za. Misqo. Ah. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarayara. Ting masukkan ke dalam huruf syad. Dzarratin syarrayara. Dzarratin syarrayara. Tipiskan lagi. Zarratin. Tasdid ro tahan. Zarratin. Bukan zar. Zarratin. Syarrayara. Zarratin syarrayara.
Ulang Pak. Zarrat. Za, Za. za, Za. tipiskan lagi. Za. Za, Za. zarro. Zarro. Nah, Zarratin zarroyaro. syarroyyaro, Sarroyaro. syarroyyaro. Sarroyaro. Nah, lanjut. Wa may ya'mal. Sudah. Khairayyaro sudah. Beda Ustaz. Oh sudah. Naik ke pulang-pulang. Oke. Besok murojaah sekali lagi Pak ya. Salah ya. Ya lebih lancar. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Pak Andika, silakan. Salam. Al-Fajr ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Terlalu panjang Pak. Hubban jamma. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, berikan surah Al-Ghasyiyah. Barakallahu fiik. Silakan Pak Zulkifli.
Surah At-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dollan fahada. ووجدك ضال kalau nggak bisa pakai bol. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. وأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, lanjutkan surah Al-Lail. Bagus sudah. Waalaikumsalam. Surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lebih keras zanya. Anzalna. Inna anzalna. Zal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha. Tanazzalul. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il qadr. Kita surah Al-A'la. Silakan Pak Nugroho.
Ahlan wasalam Pak Riki. Sibuk sekali kelihatannya. Tarik. apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Fanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'a. Wal ardi dzatis sadq. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Besok kita bicara surah Al-Buruj. Baru 3 ayat. Pak Riki dulu. Pak Riki. Ayo Pak Riki. Sallallahu alaihi Nabi. Ya, silakan Pak Riki. Silakan. Surah Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin aja. waladdallin. Amin. Kemarin sudah. Tinggal lulus. Hah? Udah. Tinggal lulus. Sudah ya kemarin. Tinggal jasa. Surah An-Nas sudah Pak? Alhamdulillah ini jasanya nih. Masya Allah. Jasa. Itu Ricardo. Iya. Silakan dibacakan surah An-Nas Pak. Masya Allah. An-Nas. Anak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malikin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, min syarril syarril min syarril min syarril min syarril syarr syarr min syarril min syarr, min syarr masukkan ke dalam huruf ro, min syarril, min syarril nah, min syarril waswasil khannas, waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, ya, allazi alladzi yuwas alladzi, allazi jangan gigit, alladzi allazi tipis, allazi lidahnya salah, lidahnya enggak di dalam, di luar, keluarkan, allazi bukan digigit Pak, alladzi nggak bisa, alladzi, jadi alladzi, terus allazi alladzi yuwaswisu fi, allazi wasfisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Masyaallah. Baik. Sok lanjutkan surah Al-Falaq. Masyaallah. Takbir. Jangan dong, balik. Masyaallah. Maju. Ngomong belum ya? Sudah, Bang. Skip. Al-Baqarah. Anissa. Dia Surah Al-Balad. Al-Balad 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru walladzina Di bukan di. walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah alaihim narum muqsadah. Selanjutkan surah Al-Fajr. Pak Fidi. Dari Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah kemudian Alif Lam Mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai ayat berapa? 10. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim syawah walahum adabun adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik. Baik. Bisa melanjutkan ayat 11. Pak Yogi. Oh iya, stop nanti. Mohon doanya buat Bang Oji Sakit lagi dirawat di mana? rumah sakit Islam. Islam. Di mana tuh? Di sini. Di Timur. Cempaka Putih, kalau Jakarta Pusat. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat. Cempaka Putih. Rumah sakit Islam Jakarta. Rumah sakit Islam Cempaka Putih. Islam Tapi kan udah timur. Ayo sudah pergi jauh Pak. Saya Udah. Tinggi mah. Haji Leman. Madaki. Oh, Udah cuci darah saat oh iya. Apa nih diabetes? Jempolnya. Jempol. Lalu itu diabetes. Iya. Surah Al-Asr ayat 23. Simpul apa yang dia putih? Makanya kaki Sebelah. angkat
kanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yanzuril insan falyanzuril insanu ila ta'ami inna sababna al-ma'a sabba summa saqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa Nggak boleh ada qalqalah. Wa qadba. Ya. wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa qulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul ra'u min yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yaghni yawma idzin likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musfirah wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah kafaratul fajarah, roknya ditebalkan nih. Ulaika humul kafaratul
ulaika humul kafaratul fajaroh. Dilanjutkan surah Abasa. Surah An-Nazi'at ya. Ya, An-Nazi'at. Dilanjutkan surah An-Nazi'at. Barakallah. Baik. Terakhir, sebelum kita tutup, mari kita bacakan sedikit tahlilan dan bacaan-bacaan surah Al-Fatihah kita. Kita niatkan yang pertama untuk sahabat kita Fakhrul Razi, siapa namanya? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Dan kemudian satu lagi kita niatkan untuk mertua saya, kebetulan hari ini haulnya. Nah, kita bacakan surah Al-Fatihah juga, ibu mertua yang meninggalnya 9 November pada tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 5 tahun bukan? Belum ya? 2019 berarti. Ini haul yang kelima. Jadi 2019 ya Pak. 2019. Baik. Ya hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sahbihi. Ja'alna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syekh Bilal, tolong doa. Ayo. Doa-doa. Ahmad Fauzi, Ya. Ahmad Fauzi dan ibu mertua saya Dina Sijabat binti Somba Sijabat. Dina Sijabat binti Somba Sijabat. Dina Sijabat binti Somba Sijabat. Foto. Ya, Lupa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba qara'nahu ila al-Qur'anil azim wa mahallana wa sabbahna wa astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal shuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil mukarramin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa nakhussu khususan ila man ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi wa nakhussu khususan ila ruh al-marhumah Dina Sijabat binti Dina Sijabat binti Somba Sijabat binti Somba Sijabat وأصولها وفروعها أن الله يعلي درجاتها في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها واعصم مدخلها اللهم أنزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشفينا واشفي جميع المسلمين والمسلمات خصوصا Bapak Ahmad Fauzi bin Fulan ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشفينا واشفي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran Syekh Bilal. Kita tutup pengajian kita dengan
bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.